Yusarsif yang kini menjadi pengurus serta penasihat istana kembali mengembalikan pekerjaannya penghidang makanan dan pembaca cerita kepada Huya dan Sufer. Putifar yang sudah terlalu percaya dengan Yusarsif sampai tak perlu mengecek laporan yang diberikan kepadanya. Zulaiha yang datang tiba-tiba pun juga memuji Yusarsif yang bisa membuat semua penghuni istana merasa nyaman. Zulaiha yang biasanya tidak pernah memuji orang, kali ini dia memuji Yusarsif di depan Putifar. Hal itu membuatnya merasa aneh karena biasanya Zulaiha lah yang biasa dipuji oleh orang-orang. Setelah Yusarsif pergi, Zulaiha mengatakan kepada Putifar tentang sifat Yusarsif yang berubah terhadapnya, sampai ia tak mau memandang wajahnya sama sekali. Hal itu membuat Putifar merasa curiga kepada mereka karena menurutnya ada yang disembunyikan oleh Zulaiha kepadanya. Malam harinya, akhirnya Zulaiha menyaksikan sendiri bahwa Yusarsif sedang berdoa kepada Tuhan selain Amun. Hal itu langsung membuat Kalimama kembali menghasut Zulaiha untuk melaporkan kejadian kepada Putifar dan Anek Mahu agar Yusarsif segera ditangkap dan dihukum. Akan tetapi Zulaiha malah mengancam Kalimama jika dia menyebarkan berita itu maka dia akan dibunuh olehnya. Zulaiha tidak peduli dengan Tuhan Yusarsif. Dia hanya peduli bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan hati Yusarsif agar menjadi miliknya. Zulaiha yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu menyuruh Kalimama segera menghiasi kamarnya seindah mungkin. Dan setelah itu ia menyuruh Yusarsif datang ke kamarnya lalu mengunci ketujuh pintu kamarnya itu. Zulaiha ingin membuktikan kepada Yusarsif jika dia adalah budak yang harus mematuhi perintah majikannya. Setelah semua kamar sudah dihiasi, Kalimama segera memanggil Yusarsif menuju ke kamar Zulaiha. Sebelum Yusarsif pergi, dia sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu melindunginya karena tidak seperti biasanya Zulaiha memanggilnya ke kamar tujuh pintu, di mana tempat itu adalah tempat yang bersifat pribadi baginya. ولكي تبلغ هذه الحجرة لابد من اجتياز هذه. Yusarsif pun masuk ke kamar Zulaiha dan Kalimama segera menutup semua pintu lalu menguncinya rapat-rapat. Setelah Kalimama pergi, Zulaiha mulai menggoda Yusarsif agar dia mau memuaskan nafsu Zulaiha yang sudah tak terbendung begitu lama kepada Yusarsif. Tapi Yusarsif langsung menolak perintah Zulaiha itu karena dia tidak ingin mengkhianati Putifar yang sudah baik kepadanya. Zulaiha yang sudah dikuasai oleh setan tetap memaksa Yusarsif dengan beralasan bahwa seorang budak harus menuruti perintah majikannya. Akan tetapi Yusarsif lebih mematuhi penciptanya daripada majikannya yang hanya menginginkan hawa nafsu setan. عليك أن تطيعني. إذا كنتما قد أحسنت تعال قبلكما وأكثر منكما. Saat Yusarsif memandangi wajah Zulaiha, dia terlihat sangat buruk rupa dan mengatakan bahwa Yusarsif akan mematuhi perintahnya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Di tengah-tengah perdebatan itu, datanglah malaikat Jibril membawa pesan dari Allah agar Yusarsif tidak membalas perbuatan Zulaiha. Sebentar lagi, dia akan menuduh Yusarsif sebagai orang yang memaksa dengan menggunakan kekerasan dan saat itu Yusarsif dinyatakan bersalah. Jibril menyuruh Yusarsif lari dari godaan setan dan segera menuju pintu. Dengan izin Allah, pintu yang harusnya terkunci rapat-rapat membuka dengan sendirinya dan memberikan jalan untuk Yusarsif keluar dari kamar Zulaiha. Zulaiha pun terus mengejar Yusarsif hingga akhirnya sebelum mereka keluar, Zulaiha sempat merobek baju milik Yusarsif yang berusaha menariknya. Dan saat mereka keluar dari kamar itu, tak disangka Putifar sudah berada di depan mereka. Putifar yang sangat marah langsung menyuruh mereka untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Seperti yang sudah dikatakan oleh Jibril tadi, Zulaiha langsung memfitnah Yusarsif bahwa dia telah digoda dan dipaksa untuk memuaskan Yusarsif. Yusarsif yang tidak mempunyai saksi membuat Putifar mempercayai perkataan istrinya dan akan segera menghukumnya. Padahal sebenarnya ada dua pelayan yang mengetahui bahwa Zulaiha lah yang bersalah. Tapi mereka tidak berani untuk bersaksi kepada Putifar karena mereka takut dengan Zulaiha. Ketika Kalimama disuruh untuk memanggil Rudamun agar menangkap Yusarsif,
Tiba-tiba Yusarsif mengatakan bahwa dia mempunyai saksi untuknya, yaitu seorang bayi yang bernama Kisin. Dia adalah keponakan dari Zulaiha yang kebetulan sedang berkunjung ke istana. Dan dengan izin Allah, Kisin berbicara kepada semuanya dan mengatakan bahwa jika baju depan Yusarsif yang sobek, maka Zulaiha tidak bersalah. Tapi jika baju belakang Yusarsif yang robek, maka Zulaiha yang memaksa Yusarsif dan menggodanya. أمتثل لأمر الله الأحد قد من دبر فكذبت. Hal itu membuat semua orang di sana merasa terkejut karena seorang bayi bisa berbicara dan mengatakan hal yang sudah terjadi. Setelah Putifar mengetahui bahwa Zulaiha lah yang bersalah, dia langsung memarahinya karena sudah berusaha menipunya dengan tangisan. أنت أردت أن تخدعيني بدموعك وبكثرة بكائك. Putifar lalu meminta maaf kepada Yusarsif karena sudah menuduhnya dan menyuruh semua orang di sana agar tidak menyebarkan kejadian itu kepada orang lain. Setelah itu, Zulaiha mengungkapkan kepada Kalimama bahwa seorang bayi bisa berbicara dan mengungkapkan yang sebenarnya. Zulaiha masih merasa aneh karena Kisin mengatakan bahwa dia berbicara atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Dia juga merasa aneh karena pintu yang terkunci rapat bisa membukanya sendiri, seolah-olah memberikan jalan kepada Yusarsif. Kalimama lalu menghasut Zulaiha bahwa Yusarsif menggunakan sebuah sihir. Dia juga menyihir semua penghuni istana agar menyukai dirinya. Tapi Zulaiha langsung menyangkal tuduhan itu. Karena dari kecil Yusarsif hidup di istana dan tidak berguru kepada guru sihir manapun. Kejadian itu ternyata langsung menyebar ke seluruh istana, bahkan sampai penjuru Mesir, karena dua pelayan yang tadi menceritakan semua kejadiannya. Di sisi lain, pendeta Kimuni mulai mendekati seorang pelayan istana Amunhotep yang bernama Apophis. Dia menghasut jika selama ini Putifar dan Amunhotep memusuhi Amun dan akan memeranginya. Akan tetapi, Apophis tidak mau percaya perkataan Kimuni karena menurutnya Amunhotep adalah manusia setengah dewa dan mana mungkin sesama dewa akan saling menghancurkan. Tapi Kimuni tetap menghasut Apophis dengan mengatakan bahwa Putifar dan Amunhotep sering menghina Amun dan para pendeta kuil. Kimuni juga sempat membahas skandal antara Zulaiha dan budak Ibraninya yang menurutnya itu adalah kutukan dari Amun untuk Putifar dan keluarganya. Dia juga menyuruh Apophis untuk menemui Anik Mahu agar Apophis percaya bahwa yang dikatakannya itu adalah benar. Singkat cerita, saat masyarakat sedang mendengarkan Amun berbicara, terlihat ada seseorang yang penasaran dari mana asal suara Amun itu. Ketika dia memandangi sebuah jendela, Amun langsung memarahi orang itu dan menganggap dia kafir karena meragukan Amun. Dan ternyata selama ini yang berbicara dan mengaku sebagai Amun adalah Anik Mahu yang bersembunyi di balik jendela kuil yang ada di atas. Tapi semua warga Mesir tidak mengetahui hal itu karena mereka sudah sangat fanatik dengan Amun dan takut akan kutukan darinya. Sementara itu, Zulaiha mulai cemas karena berita aibnya sudah tersebar ke seluruh Mesir. Kalimama juga menjelaskan bahwa seluruh wanita bangsawan Mesir mulai menjelek-jelekan Zulaiha karena sudah tertarik dengan seorang budak. Zulaiha pun langsung marah mendengarnya dan akan membuktikan ke semua wanita bangsawan Mesir jika mereka di posisinya, mereka juga akan melakukan hal yang sama kepada Yusarsif. Singkat cerita, datanglah Anik Mahu ke istana Putifar untuk menanyakan tentang kejadian skandal antara Zulaiha dan Yusarsif. Ketika dia sampai di istana, hanya Yusarsif saja yang tidak memberikan hormat kepadanya. Dan pada akhirnya Anik Mahu mengetahui sosok Yusarsif yang sesungguhnya. Saat Zulaiha dan Putifar menemui Anik Mahu di kuil Amun, Anik Mahu langsung memarahi mereka karena Zulaiha telah berbuat hal yang tidak terpuji. Zulaiha yang dianggap dewi terbesar kuil Amun melakukan skandal dengan seorang budak yang tak tahu tata krama karena tidak memberi hormat kepada Anik Mahu. Putifar mendengarnya hanya cuek dengan semua ocehan dari Anik Mahu itu. Dan Zulaiha yang sudah terpojok meminta kesempatan kepada Anik Mahu bahwa dia bisa membuktikan kalau dirinya tidak bersalah.
Anik Mahu pun akan melihat apa yang akan dilakukan Zulaiha untuk membersihkan aibnya pada semua orang. في الذي سقاني إياه الكاهن ألخماه